warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah rombongan dari Jember, dari Paleran, Karangrejo, Tegalwangi, Tegal Baru, Curah Cabe dan Curah Keting. Pagi hari ini pukul 7 WIB sampai di Masjid Tiban atau Masjid Miring yang ada di Madegan Polagan, Kabupaten Sampang. Dan juga akan berziarah ke makamnya cucu Sunan Giri, Sayyid Zainal Abidin atau Syekh Khotib Mantoh. Mudah-mudahan jamaah rombongan semuanya selalu mendapatkan barokah. Amin. Ikuti terus perjalanan kami jamaah rombongan dari Jember, Wali 5 Madura bersama Tatitu Rekod. Oke. Sip, Pak Puji. Sugeng njing. Salam sehat. Amin. Semangat ya. Maksudnya gitu semangat tadi. Ayo semangat. Ayo sarapan. Ayo. Nek sawan buret-buret. Ganteng. Ayo temennya siapa itu? Ayo, bilang. Siapa temennya? Masjid Madegan, Kelurahan Polagan, Sampang, Madura, Jawa Timur. Takmir Masjid Madegan, Haji Hasin bin Haji Abdul Hamid menyampaikan bahwa tidak diketahui secara pasti dengan bukti sejarah yang menunjukkan kapan Masjid Madegan berdiri. Namun, menurut tokoh masyarakat yang dapat dipercaya, Masjid Madegan didirikan sekitar abad 15 Masehi. Tepatnya
pada masa Adipati Pramono, raja di wilayah kecil di Kerajaan Sampang yang berkeraton di Madegan Sampang. Adipati Pramono merupakan Raja Sampang pertama yang beragama Islam. Berkat sikapnya yang arif dan bijaksana dalam memimpin, maka dengan seizin Allah, rakyat Madegan Sampang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Melihat banyaknya umat Islam kala itu, beliau berencana untuk mendirikan sebuah masjid di dekat keraton Madegan sebagai tempat untuk menunaikan ibadah sholat berjemaah. Kemudian Adipati Pramono memutuskan untuk menyerahkan tanggung jawab pembangunan masjid terhadap putra angkatnya yang sudah bertahun-tahun lamanya bertirakat dalam pohon sawu. Adipati Pramono langsung pergi menuju pohon sawu yang hanya berjarak beberapa meter dari keraton. Sesampainya di dekat lubang yang terdapat pada pohon sawu, beliau memanggil putra angkatnya yang tengah bertirakat di dalamnya. Mendengar panggilan ayah angkatnya, sang petapa keluar dari pohon sawu untuk menjumpai sosok yang sangat ia hormati sebagai pengganti orang tua kandungnya, yakni Adipati Pramono. Setelah saling lepas rindu, Adipati Pramono mengutarakan maksud dan tujuannya serta menceritakan tentang rencana pembangunan Masjid Madegan. Selepas mendengar dan memahami maksud sang ayah, putra angkat tersebut pamit untuk melaksanakan apa yang telah Adipati Pramono percayakan dan mandatkan untuknya, serta langsung melangkahkan kaki demi kaki ke arah barat untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan penuh zikir, putra angkat Adipati Pramono bertemu dengan seseorang yang memiliki tutur kata yang amat lemah lembut. Lantas, orang tersebut memberikan petunjuk juga sebuah tongkat sebagai bekal untuk melaksanakan tugasnya. Tiba-tiba orang tersebut menghilang dari hadapan sang petapa atau anak angkat Adipati Pramono. Selanjutnya, sesuai petunjuk yang didapatkan, sang petapa berjalan ke arah utara. Tak lama kemudian, ia menemukan banyak kayu berserakan di daerah Bulang, Desa Pangelen, Kecamatan Sampang. Dengan tongkat kayu yang ia percayai memiliki kekuatan gaib, sang petapa cukup menggerakkan tongkat itu pada kayu yang berserakan. Secara menakjubkan, kayu tersebut bergeser menjadi satu tumpukan. Dengan tongkat ajaib itu pula, sang petapa melemparkan tumpukan kayu ke arah Madegan. Dengan seizin Allah, tumpukan kayu itu berterbangan bagaikan dedaunan ditiup angin, hingga jatuh ke tempat di mana Masjid Madegan saat ini berdiri. Sang petapa bergegas menuju tempat tumpukan kayu tersebut jatuh. Kemudian ia kembali menggunakan tongkat itu sebagai alat untuk membangun masjid. Alangkah menakjubkan, Masjid Madegan selesai dibangun hanya dalam waktu semalam. Setelah melaksanakan tugasnya, sang petapa menemui Adipati Pramono dan memohon diri kembali masuk ke pohon sawu untuk melanjutkan tirakatnya. Konon, sang petapa hingga saat ini masih berada dalam pohon sawu yang saat ini masih tersisa dengan bentuk batangan kecil. Demikian sekelumit sejarah berdirinya Masjid Madegan, masjid tertua di seluruh Madura yang hingga kini masih berdiri kokoh dan dikenal sebagai masjid yang dijadikan tempat untuk menggelar ritual sumpah pocong oleh masyarakat Madura maupun sekitarnya.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك
didirikan waktu Pangeran Adi Pramono, dengan pemakamannya ada di sebelah utara masjid. Nah, ceritanya katanya orang, saya kan baru kan, katanya orang yang mendirikan itu Masjid Adi Pramono dan Siding Langgar. Siding Langgar itu mempunyai pondok untuk hafal Quran. Terus ada orang dari Sumeneb, katanya keturunan Raja Sumeneb, mau ngaji di Makkah. Sehabis itu dapat berapa tahun, awalnya di sini bukan masjid, langgar. Makanya sampai sekarang disebut bahasa Maduranya Ujuk Palangkeren. Siding Langgar itu disebut Ujuk Palangkeren. Terus karena langgarnya tidak muat, Raja menugaskan anak yang dari Sumeneb, waktu itu masih baru balik, ditugas sama Raja suruh mendirikan masjid. Kenapa? Karena dia diketahuan senengnya di dalam pohon sawu, senengnya naik sawu terus. Di sini pertama kali waktu ada langgar, pohon kayunya 5. Sekarang sudah tidak ada semua karena perluasan masjid, dan tinggal 1 saya kasih kurung itu seperti itu. Nah, itu kenapa dikurungi seperti itu? Karena orang-orang siaroh yang dari luar tuh banyak ngupil, akhirnya sampai kurus itu, sampai tinggal sedikit kayunya. Jadi saya usahakan dikurungi biar tidak dikupil-kupil terus. Sayyidina
Mustafa balik maqasidana
Allahumma ubat iso nyandang iso mapan iso liwat. Allahumma paringi selamat dunya akhirat, paringi selamat. Salatullah salamullah ala Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. kecipratan ketularan barokahipun Ratu Ibu sehingga anak-anak kita menjadi anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tua, dan anak-anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Ratu Ibu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir, saya pribadi dengan nunggu kita bantu sederek kita. Kita sunaken dhateng Allah, monggo-monggo bantu sedaya
pangeran sing barokah ya ngatur sowan ngatur sowan kang wali Gusti Allah mugi-mugi sing dereng gadah keturunan mugi-mugi kalian Allah dipun paringi enggal gadah keturunan Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini tepatnya pukul 8 jamaah rombongan dari Jember, dari Paleran Karangrejo dan jamaah dari Tegalwangi, Tegal Baru, Turah Cabe dan Turah Keting selesai berziarah di makam Madegan. Yang pertama yaitu di Pujuk Madegan Syekh Khotib Manto Said Zainal Abidin dan juga diakhiri ziarahnya di Rato Ebu. Semoga semuanya mendapatkan barokah, sehat walafiat, panjang umur yang barokah, keturunan yang soleh-solehan. Dan ikuti terus perjalanan kami menuju ke Sunan Ampel bersama Tatitu Record. Semangat Mbok Rikin. Allahumma ubat iso nyandang iso mapan iso ngliwat. Allahumma paringi slamet dunya akhirat, paringi slamet. Pada kurun waktu 2000 sebelum Masehi, terjadi perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran dari Asia Tenggara. Perpindahan itu terjadi karena semakin pesatnya perkembangan kebudayaan mereka, sehingga memperluas wilayah kekuasaannya menuju ke Arab Selatan. Mengalirnya migrasi bangsa Cina ini mengakibatkan bangsa Burma atau Birma, Thailand, dan Vietnam terpaksa menyingkir ke arah selatan. Perpindahan mereka melahirkan cikal bakal bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indo-Cina. Perpindahan kelompok bangsa-bangsa tersebut menyebar ke berbagai wilayah sebagian dan mereka terpaksa pindah ke daerah pantai. Namun tidak sedikit di antara mereka yang terus menuju ke Arab Selatan, mengarungi lautan ataupun melewati semenanjung Malaya. Kemudian
menyeberangi laut hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara. Proses perpindahan melintasi lautan tersebut berlangsung secara bertahap. Umumnya dari mereka berangkat secara berkelompok dalam kurun waktu kurang lebih 2000 tahun, karena mereka meninggalkan tanah asalnya tidak secara bersamaan. Maka kelompok-kelompok tersebut tiba di berbagai pulau yang berbeda di Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka serumpun bangsa dan bahasanya, namun kemudian akibat dan perbedaan geografis menyebabkan terjadinya perbedaan yang secara nyata. Pembauran dengan kelompok-kelompok berbeda, yaitu bangsa Detero Melayu yang datang di belakangan, semakin memperkuat adanya perbedaan-perbedaan bahasa dan dialek. Namun demikian, di antara perbedaan yang terbentuk masih dapat disaksikan adanya persamaan dasar di antara mereka. Misalkan kesamaan dalam cara menamakan sebuah benda yang ada di sekitarnya. Misalkan padi, pandan, ubi, udang, hujan, batu, dan lain sebagainya. Atau bentuk penyebutan nama seseorang berdasarkan nama anak sulungnya. Mereka memiliki kesamaan dalam kesukaannya dalam mengkonsumsi ikan kering yang diasinkan dan dibusukkan, misalkan seperti terasi dan petis, atau makanan yang diragi. Mereka juga sama-sama senang mengadu ayam. Begitu pula warna kulit, bentuk muka, perawakan badan, serta fisik lainnya menunjukkan bahwa orang-orang Nusantara itu berasal dari rumpun bangsa yang sama. Salah satu kelompok bangsa yang berpindah dengan mengarungi laut terdampar ke suatu pulau kecil yang terletak di utara ujung timur Pulau Jawa. Para pedagang ini lalu menetap di sana untuk kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura seperti bangsa Pia, Campa, dan Jai di Cochin, Cina. Mereka mengacu pada kata apai dengan nama apoy, menyebut istilah istrinya bine, dan memakai kata ela untuk menyatakan sudah. Berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, bahasa mereka mengenal konsonan rangkap seperti bai, caca, dadi, kerong, dan penai. Kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya, karakteristik leluhur orang Madura ini umumnya memiliki tengkorak yang celah matanya lebar, mendatar, dengan hidung pipi lebih menonjol. Raut muka mereka tidak begitu halus dan warna kulitnya lebih gelap. Penduduk asli itu masih berkebudayaan baru tua, yaitu Paleolitik. Sementara pendatang baru dari utara telah memiliki kebudayaan batu baru, yaitu Neolitik, seperti ditunjukkan oleh peninggalan mereka yang ditemukan di Madura. Mereka telah memiliki kemampuan mengupam atau mengasah batu menjadi beliung atau kapak persegi yang dapat pula dijadikan pacul. Setelah ratusan tahun di Madura, para pendatang baru itu beranak pinak dan menyebar ke seluruh pulau. Bahkan pulau-pulau kecil di sekitar Madura dihuni, seperti misalkan Pulau Sepudi dan Kangean di wilayah timur, Pulau Mandangin di Selat Madura, dan Pulau Masalembu serta Bawean di Laut Jawa. Mereka bermukim dalam kelompok-kelompok yang besarnya ditentukan oleh kesuburan tanah atau daya dukung ekologi setempat. Beberapa kelompok jumlahnya sampai ratusan orang kemudian membentuk satu pemukiman tersendiri. Di sekitar tahun 1017 Masehi, kerajaan-kerajaan kecil di Madura sempat menikmati kemerdekaannya sampai Raja Airlangga berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya. Keutuhan negara cepat pulih dan kesejahteraan rakyat segera dikelola kembali. Akan tetapi, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat Madura yang dikenal sebagai pelaut tangguh menganggap laut sebagai cerminan hidup yang penuh dengan tantangan yang harus dihadapi dalam mengarungi kehidupan serta memenuhi harapan masa depannya. Laut juga menjadi lambang kebebasan jiwa petualang
dan rasa merdeka. Dalam perjalanan sejarah kehidupan leluhur mereka selalu menggapai orientasi ke laut secara luas dapat dimaknai ke laut dalam bahasa Madura yang berarti ke selatan, yaitu penunjuk arah lawan utara. Inilah cerita leluhur orang-orang di Pulau Madura yang sesungguhnya. Perjalanan dimulai dari perjalanan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama di Madura di abad ke-13. Dalam kitab Negara Kertagama mengatakan bahwa Pulau Madura semula bersatu dengan tanah Jawa. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1300-an orang Madura dan orang Jawa merupakan bagian dari komunitas budaya yang sama. Sekitar tahun 900 sampai 500.000, pulau ini berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singosari, dan Mojopahit. Di antara tahun 1500-an, tahun 1624, para penguasa Madura pada batas tertentu menggantung kepada kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Pada tahun 1624, Madura ditaklukkan oleh Mataram, dan pada abad ke-18, Madura berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Mulai tahun 1882, mula-mulanya oleh VOC, kemudian diperintah oleh Hindia Belanda. Sejarah mencatat Arya Wiraraja adalah adipati pertama di Pulau Madura, diangkat oleh Raja Kertanegara dari Singosari pada tanggal 31 Oktober 1269. Pemerintahannya berpusat di Batu Putih, Sumeneb, merupakan keraton pertama di Pulau Madura. Pengangkatan Arya Wiraraja sebagai adipati pertama Madura pada waktu itu diduga berlangsung dengan upacara kebesaran kerajaan Singosari yang dibawa ke Pulau Madura, Sumeneb. Seperti yang tercatat dalam sejarah perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran dari Asia Tenggara terjadi pada kurun waktu yang sangat panjang, antara 4.000 tahun sampai 2.000 tahun sebelum Masehi.